Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Respon Elkan Bagot setelah Marcelino Ferdinand antar timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan bersejarah timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand kembali menjadi sorotan sebagai bintang muda yang bersinar di panggung sepak bola Asia. Pemain muda ini menunjukkan kelasnya dengan memborong 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi pada laga krusial Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, bukan sekadar kemenangan biasa. Ini adalah pembuktian bahwa Indonesia kini mampu bersaing dengan negara-negara papan atas Asia. Dengan kemenangan tersebut, timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C, hanya 1 poin di belakang Australia yang berada di posisi kedua. Situasi ini menciptakan optimisme bahwa Indonesia berpeluang besar lolos ke putaran Piala Dunia 2026, sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi bagi para penggemar sepak bola nasional. Namun, di balik euforia kemenangan, nama Elkan Bagot, salah satu bek terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, ikut mencuri perhatian meskipun ia tidak berada di lapangan. Pemain yang kini memperkuat Blackpool FC di Inggris itu menunjukkan dukungannya dengan menyukai unggahan Marcelino Ferdinand di Instagram. Unggahan tersebut memuat momen Marcelino yang tengah dikerumuni para fotografer setelah mencetak gol keduanya dalam laga itu. Yang menarik, Elkan tidak menunjukkan reaksi serupa terhadap unggahan akun resmi timnas Indonesia tentang kemenangan tersebut. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Elkan Bagot ingin kembali ke timnas Indonesia atau justru memperlihatkan adanya jarak antara dirinya dan skuad Garuda saat ini? Perjalanan karir Elkan Bagot di timnas Indonesia. Awal karir dan peran di era Shin Tae-yong. Elkan William Tio Bagot adalah salah satu pemain yang menjadi simbol era baru sepak bola Indonesia di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Dengan tinggi badan 196 cm dan postur atletis, ia langsung menjadi perhatian publik saat debutnya di timnas Indonesia pada usia 19 tahun. Elkan dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan mengolah bola yang baik, membuatnya menjadi andalan di lini belakang Garuda. Sejak debutnya, Elkan mencatatkan 22 caps untuk timnas Indonesia. Ia selalu menjadi pilihan utama dalam berbagai turnamen penting, termasuk Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya. Keputusan Elkan untuk memilih membela Indonesia meskipun memiliki peluang besar untuk bermain bagi Inggris atau Thailand menjadi salah satu bukti kuat komitmennya. Dalam wawancara dengan BBC Indonesia pada tahun 2022, Elkan menegaskan bahwa pilihannya membela timnas Indonesia didasarkan pada rasa cinta yang mendalam kepada negara asal ibunya. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir untuk bermain bagi Inggris atau Thailand. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran saya. Sejak kecil, saya selalu ingin bermain untuk Indonesia, ujar Elkan. Elkan lahir di Thailand, tetapi besar di Indonesia hingga usia 11 tahun sebelum melanjutkan hidupnya di Inggris. Masa kecilnya di Indonesia, termasuk pengalaman bersekolah di British School Jakarta, membentuk rasa cintanya kepada negara ini. Konflik dengan Shin Tae-yong. Namun, perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia tidak sepenuhnya mulus. Pada Mei 2024, hubungan antara Elkan dan pelatih Shin Tae-yong dikabarkan memburuk. Konflik ini bermula saat Elkan disebut menolak panggilan untuk memperkuat timnas U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea. Keputusan tersebut mengecewakan Shin Tae-yong, yang merasa bahwa pemain sekelas Elkan harusnya selalu menunjukkan komitmen untuk timnas. Akibat konflik tersebut, Elkan tidak lagi dipanggil ke timnas senior maupun U23. Hal ini menciptakan jarak yang cukup besar antara dirinya dan timnas. Padahal sebelumnya Elkan adalah salah satu pemain yang sangat diandalkan Shin Tae-yong. Bahkan, sebelum konflik ini, Shin sering menyebut Elkan sebagai anak kesayangannya dalam berbagai wawancara. Absennya Elkan selama lebih dari 6 bulan dari skuad Garuda memunculkan banyak pertanyaan, terutama karena saat ini lini belakang Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi lainnya seperti Jai Itzes dan Mees Hilgers yang tampil impresif di berbagai pertandingan. Prediksi ini kini terbukti benar. Dalam 2 tahun terakhir, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah pencapaian penting. Lolos ke Piala Asia 2027. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, timnas Indonesia berhasil memastikan tempat di Piala Asia 2027. Pencapaian ini merupakan tonggak penting dalam sejarah sepak bola nasional,
mengingat perjalanan berat yang harus dilalui untuk mencapainya. Dalam kualifikasi, Indonesia menunjukkan performa yang stabil, mengalahkan tim-tim dengan ranking FIFA yang lebih tinggi. Keberhasilan ini juga menjadi bukti bahwa Garuda kini mampu bersaing di level regional, meninggalkan masa-masa sulit ketika sering terhenti di babak kualifikasi. Menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencapaian ini mungkin menjadi momen paling monumental dalam sejarah sepak bola Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana mereka kini bersaing dengan negara-negara raksasa seperti Australia, Arab Saudi, dan Cina di grup C. Dengan persaingan ketat di grup ini, Indonesia tetap mampu tampil kompetitif. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, berkat aksi gemilang Marcelino Ferdinand, menjadi bukti bahwa Garuda tidak lagi sekadar penggembira. Mereka kini menjadi ancaman nyata bagi negara-negara dengan tradisi sepak bola yang jauh lebih kuat. Peringkat FIFA yang meningkat signifikan. Peningkatan performa timnas Indonesia tidak hanya terlihat di lapangan, tetapi juga tercermin dalam peringkat FIFA. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia naik 30 posisi, dari peringkat 155 pada tahun 2022 menjadi peringkat 125 pada tahun 2024. Perubahan ini tidak hanya membuktikan peningkatan kualitas tim, tetapi juga menandai bahwa Indonesia kini mulai mendapatkan pengakuan di level internasional. Target jangka panjang untuk masuk ke 100 besar dunia kini terlihat semakin realistis. Apakah Elkan Baggott akan kembali? Dukungan Elkan Baggott terhadap unggahan Marcelino Ferdinand di media sosial baru-baru ini menunjukkan bahwa ia masih memiliki perhatian besar terhadap perkembangan timnas Indonesia. Meski sedang tidak berada di dalam skuad, interaksinya dengan unggahan yang memperlihatkan selebrasi Marcelino Ferdinand usai mencetak gol ke gawang Arab Saudi menjadi sinyal bahwa hatinya belum sepenuhnya terpisah dari Garuda. Namun, kembalinya Elkan ke skuad timnas Indonesia bukanlah perkara mudah. Setelah sempat mengalami konflik dengan pelatih Shin Tae-yong pada awal 2024, hubungan keduanya dilaporkan merenggang. Konflik ini menjadi salah satu alasan mengapa Elkan belum kembali memperkuat timnas hingga saat ini. Untuk kembali ke timnas, Elkan harus mengambil langkah besar untuk memperbaiki hubungan tersebut dan menunjukkan bahwa ia siap kembali berjuang untuk Garuda. Selain itu, Elkan juga menghadapi tantangan lain, yaitu meningkatnya persaingan di lini belakang timnas. Saat ini, posisi bek tengah dihuni oleh pemain-pemain berkualitas seperti Jay Itzes dan Mes Hilgers, yang sama-sama memiliki pengalaman bermain di kompetisi Eropa. Rizky Ridho, yang telah tampil solid di level Asia, dan Pratama Arhan, meskipun lebih dikenal sebagai bek sayap, juga kerap menjadi opsi untuk memperkuat lini pertahanan. Jika Elkan ingin kembali mengenakan seragam merah putih, ia harus siap menghadapi kompetisi internal yang sangat ketat. Bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga komitmen, disiplin, dan hubungan baik dengan pelatih dan rekan satu tim. Meskipun demikian, mengingat pengalamannya di Inggris bersama klub-klub seperti Ipswich Town dan Blackpool FC, Elkan tetap memiliki nilai lebih yang bisa menjadi aset berharga bagi timnas. Timnas Indonesia kini berada di jalur yang benar menuju kebangkitan besar. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak hanya memberikan harapan untuk lolos ke turnamen terbesar di dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa Garuda telah berkembang menjadi tim yang kompetitif di level Asia. Keberhasilan ini tentu bukan hanya hasil kerja keras pemain yang berada di lapangan, tetapi juga berkat dukungan penuh dari berbagai elemen sepak bola nasional. Mulai dari federasi yang memberikan perhatian pada pembinaan usia muda, pelatih Shin Tae-yong yang berani mengambil risiko dengan memainkan pemain muda, hingga masyarakat yang terus memberikan dukungan tanpa henti. Namun, peran diaspora seperti Elkan Baggott juga tidak boleh diabaikan. Pertanyaan besar saat ini adalah, apakah kita akan melihat Elkan Baggott kembali mengenakan seragam merah putih? Atau akankah perjalanan Elkan bersama timnas Indonesia berhenti di tengah jalan? Yang pasti, kebangkitan timnas Indonesia adalah hasil kerja keras dari banyak pihak dan merupakan simbol dari semangat bangsa untuk bangkit di panggung internasional. Apapun yang terjadi dengan Elkan, kisah perjuangan timnas Garuda masih panjang dan penuh dengan potensi besar. Dukungan dari seluruh elemen, termasuk masyarakat Indonesia di dalam dan luar negeri, akan sangat penting untuk menjaga momentum ini. Bersama-sama, kita bisa membantu mewujudkan mimpi besar melihat merah putih berkibar di Piala Dunia. Mari kita terus mendukung tim Garuda, menjaga optimisme, dan menantikan babak-babak berikutnya dalam perjalanan sepak bola Indonesia yang penuh harapan ini. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.